Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua di tahun B. Bacaan liturgi hari ini membantu kita untuk merenungkan lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam sejarah manusia kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bacaan kedua dari surat Petrus, bacaan ketiga atau Injil diambil dari Injil Markus. Fokus dari bacaan-bacaan hari ini adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Nah, hari ini kita mendengar kata-kata bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampunimu. Pertobatan adalah sesuatu yang penting rupanya, dan itu dinyatakan dalam kitab suci. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah tanggapan konkret atas sapaan dari Tuhan melalui utusannya. Tentu ada proses mendengarkan, mencerna, mengerti, dan merindukan keselamatan yang dijanjikan. Di dalam hal ini, pertobatan terkait dengan warta keselamatan. Siapa ingin selamat, maka dia perlu mempersiapkan hatinya untuk menyambut keselamatan itu. Pertobatan adalah sikap batin yang bebas untuk kembali dan hidup dalam kasih Tuhan. Pertobatan adalah tanggapan atas warta keselamatan. Pertobatan adalah jalan untuk kembali. Inilah semangat dari dalam diri untuk membesarkan kerinduan akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Pertobatan bersifat pribadi dan bebas. Pertobatan bukanlah formalitas atau dituntut sebagai sesuatu yang formal atau kepura-puraan dibuat-buat seakan-akan saya bertobat. Pura-pura bertobat tidak ada gunanya, karena Allah menyelami isi hati kita. Manusia bisa membohongi sesamanya, tetapi mustahil membohongi Tuhan. Apa yang menghalangi kita untuk bertobat? Kesombongan, keangkuhan, perasaan lebih, merasa benar, tidak butuh Tuhan. Ya, bisa dibandingkan dengan pesan Mazmur 35. Dosa berbisik di hati pendosa, tak perlu takut akan Allah. Ya, inilah kesombongan yang menghalangi manusia bertobat. Kesombongan adalah salah satu bentuk dosa. Bila kita tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mungkin itu adalah indikasi bahwa kita dibelenggu oleh kesombongan. Ini tidak ada obatnya selain kasih karunia Allah sendiri. Kesombongan bisa melahirkan banyak dosa-dosa lain yang menjauhkan kita dari Allah, seperti
rasa enggan berdoa, lalu kebiasaan berdusta, manipulatif, serakah, dan seterusnya. Bentuk-bentuk dosa yang bermacam-macam biasanya juga terkait satu sama lain. Semuanya menjauhkan kita dari persekutuan hidup dengan Tuhan sendiri. Dari Injil Markus yang kita dengar hari ini, kita mendengar nama Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang benar, sederhana hidupnya, dan rendah hati. Inilah utusan Allah sebagai dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ia jauh dari sikap sombong, manipulatif, atau gila hormat. Ia menyadari diri bahwa tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan. Di hadapan pendengarnya, di hadapan para pengikutnya, dia menyatakan, sesudah aku akan datang seseorang yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Inilah Yohanes Pembaptis. Dia mewartakan kebenaran. Yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Dan sebagai seorang utusan Allah, dia menyampaikan kebenaran itu dengan berwibawa. Dan wibawa itu dia dapatkan dari relasinya yang mendalam dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis diberikan Tuhan bagi kita sebagai teladan hidup untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan di masa Advent ini. Mari kita belajar hidup benar, sederhana, dan rendah hati di hadapan Tuhan, seperti dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita memperbesar kerinduan hati kita akan keselamatan yang Tuhan janjikan dengan tekun memperbaharui diri melalui pertobatan yang terus-menerus. Dengan demikian, kita akan menyambut Tuhan yang lahir dalam hati kita dengan pantas dan penuh kegembiraan. Tuhan memberkati.